Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Dalam video kali ini judulnya adalah pemantauan selama 5 hari kultur kutu air dengan media daun pepaya. Akan ada lagi video-video selanjutnya yang menggunakan berbagai media dan pakannya dengan tujuan mencari yang terbaik, yang termudah, yang tercepat, yang lebih efisien, dan yang terbanyak menghasilkan kutu air, agar teman-teman semua bisa mendapatkan gambaran atau pakai media yang mana yang akan diambil untuk menghasilkan kutu air dalam skala rumahan dengan lahan yang tidak terlalu luas. Tentunya untuk pemberian pakan hidup alami yang akan diberikan kepada ikan-ikan hias kesayangan kita. Video ini merupakan video perdana atau cikal bakal di dalam uji coba pengkulturan kutu air menggunakan fermentasi daun pepaya sebagai medianya dan fermentasi kohe puyuh sebagai pakannya. Ini liputannya. Kalau rebusan daun pepaya ini sudah dingin, maka langkah berikutnya adalah melakukan fermentasi dengan cara dimasukkan ke suatu wadah. Selanjutnya diberi air bersih sebanyak 1 liter. Lalu diberikan molase sebanyak 2 tutup botol, dan sudah saya masukkan ke tempat gelas ukur ini, dan ditambah E4 1 botol tutup E4 ini. Kedua molase dan E4 dimasukkan ke dalam air yang 1 liter ini, lalu diaduk. Ini keadaan malam hari setelah dimasukkannya starter kutu air pada sore hari. Ini keadaan 5 jam setelah dimasukkannya starter ke media fermentasi daun pepaya ini. Memang starter yang saya masukkan hanya sedikit supaya bisa terlihat perkembangannya beberapa hari ke depan. Nah, ini hasilnya fermentasi kohe puyuh selama 9 hari. Dan ini akan saya pergunakan sebagai pakan kutu air. Ini tepat 24 jam yang lalu, pada waktu jam yang sama kemarin saya kulturkan, saya beri starter di dalam kontainer ini, dan terlihat ini sudah anaknya atau baby kutir sudah banyak. Ini medianya adalah fermentasi daun pepaya yang kurang lebih 2 minggu hasil fermentasinya. Dan sebagai pakannya saya berikan
kohe daripada puyuh yang sudah difermentasi. Saya berikannya demikian saja seperti biasa. Nah, sedikit-dikit aja pemberiannya, jangan terlalu banyak. Terlihat kutu airnya bergerak ke sana ke sini, bergerombol. Ini menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa dari kutir ini. Padahal ini umurnya baru 1 hari, tapi sudah menghasilkan dengan jumlah yang sangat banyak seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh atau ditiru oleh teman-teman semua. Dan ini pasti berhasil. Ini pemantauan hari kedua di malam hari. Terlihat semakin banyak saja kutu air yang berada di wadah ini. Seperti ini. Ini pemantauan hari ketiga di malam hari. Terlihat kutirnya semakin padat saja. Terlihat jumlah cacing sutranya makin hari makin padat semacam ini. Ini menunjukkan buah kutu air di tempat ini seperti sudah habitat aslinya di alam bebas, karena bisa berkembang terus-menerus. Bila di dalam pengkulturan kutu air terdapat lapisan minyak semacam ini, maka langkah berikutnya ialah dengan cara kita menyiramkan air ke tempat ini dan kita arahkan ke dalam suatu tempat, misalkan di ujung semacam ini. Ini pasti bakal terjadi terus ya dalam pengkulturan kutu air. Dan ini harus dibersihkan atau dibuang lapisan minyak ini supaya tidak mengganggu dalam pengkulturan kutu air. Karena dengan adanya lapisan minyak ini berarti mengurangi oksigen yang masuk ke dalam air ini. Nah, kiranya cukup dalam penyiramannya. Langkah berikutnya adalah membuang lapisan yang ada di ujung-ujung ini dan semacam ini, teman-teman. Jadi lapisan minyak ini harus rajin ya, mungkin setiap pagi kita harus bersihkan demi untuk mendapatkan kutu air yang banyak, yang sehat tentunya, yang akan diberikan sebagai pakan ikan hias kesayangan kita semua. Ini hasil pembersihan
terhadap lapisan minyak yang ada di dalam wadah ini. Setelah dilakukan penyiraman dan kotorannya atau lapisan minyak yang saya pisahkan ke tempat yang lain, di tempat ini menjadi bersih kembali. Sepertinya lapisan minyaknya sudah hilang. Nah, begitulah caranya untuk menghilangkan lapisan minyak yang ada kalanya terdapat dalam pengkuturan kutu air. Kotoran yang ada di tempat ini masih bisa dimanfaatkan, yaitu dengan dilakukan penyaringan dan diberikan air yang mengalir. Nanti lapisan minyaknya akan terbuang dan sisanya kutir yang bisa dipergunakan untuk pakan ikan hias kita. Jelas di sini terlihat ada perkembangan kutu air yang signifikan. Mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sekarang hari keempat, makin menunjukkan jumlahnya semakin banyak. Maka jangan diragukan lagi untuk mengkultur kutu air dengan medianya fermentasi daun pepaya dan pakannya adalah fermentasi kohe puyuh. Pasti berhasil seperti ini. Ini pemantauan hari kelima di malam hari. Terlihat kutirnya semakin nambah banyak dan airnya pun bertambah banyak karena setiap sore turun hujan. Dan biarkan tidak akan ditutup wadah ini. Saya ingin tahu apakah pengaruh air hujan akan mempengaruhi atau tidak untuk perkembangan kutir ini. Jadi saya biarkan saja wadah ini kena sinar matahari, kena hujan, karena saya ingin mengetahui uji coba ini berhasil atau tidak. Kalau ditimpa setiap hari dengan air hujan ini, ternyata setelah hari kelima pun kutirnya tetap hidup, bahkan bertambah banyak. Bagi saya, hasil uji coba sampai hari kelima ini sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga. Mungkin hasilnya belum maksimum, tapi hasil ini sudah memuaskan hati saya. Dan tentunya saya akan uji coba dengan media yang lain lagi untuk mencari yang terbaik tentunya. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Bagikan atau share ke teman-teman lainnya agar mereka pun mendapatkan info yang baik ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah. Ini sekedar gambaran saja. Manakala saya membuat video, ada bunyi atau riuhnya kereta api.
karena memang di depan rumah saya ini sebagai lintasan kereta api. Jadi mohon maklum kalau suatu saat saya sedang bikin video ada bunyi yang tidak menyenangkan berasal dari kereta api yang sedang lewat. Di pagi hari ini ada lalu lalang kereta api yang melintasi depan rumah saya. Ada yang pergi menuju arah Jakarta. Ada juga kereta api yang baru datang dari jurusan Jakarta ke Bandung. Pagi hari yang menyenangkan dengan melihat perjalanan kereta api yang datang atau pulang menuju arah Jakarta semacam ini. Rumah saya ada di perlintasan kereta api dan setiap hari saya menyaksikan kejadian ini.